perkenalkan, nama saya Tifna Tata. Saya mahasiswa dari kampus Yakin Manado, Prodi MPK semester 2, MK Komunikasi Organisasi. Dosen pengampu Miner Davis Octavianus Pinontoan, MPD. Nah, di video saya berikut ini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik dalam komunikasi. Manajemen konflik dalam komunikasi merujuk pada praktik mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi konflik yang muncul selama proses komunikasi yang melibatkan mengidentifikasi akar penyebab konflik, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk mengatasi konflik dan memantau dan mengevaluasi dampak dari upaya tersebut. Manajemen konflik dalam komunikasi dapat membantu mempromosikan komunikasi yang efektif dan membangun dan menjaga hubungan kerja yang positif. Di dalam organisasi, beberapa elemen kunci dari manajemen konflik dalam komunikasi meliputi yang pertama, identifikasi konflik. Ini melibatkan mengidentifikasi konflik yang muncul selama proses komunikasi, seperti perbedaan pendapat, perbedaan nilai, atau perbedaan persepsi. Yang kedua, analisis akar penyebab konflik. Ini melibatkan mengidentifikasi akar penyebab konflik seperti kebingungan bahasa, kebingungan budaya, atau faktor-faktor lingkungan. Berikut yang ketiga, pengembangan strategi. Ini melibatkan mengembangkan dan mengimplementasi strategi untuk mengatasi konflik seperti mengidentifikasi dan menangani akar penyebab konflik atau mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang saling menguntungkan. Berikut yang keempat, keterampilan komunikasi. Ini melibatkan kemampuan untuk mengkomunikasikan secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis, serta kemampuan untuk mendengarkan dan memahami pesan lain. Berikut yang kelima, kebijakan dan prosedur. Ini melibatkan kebijakan dan prosedur yang dibentuk di dalam organisasi untuk mengelola dan mengkomunikasikan informasi, termasuk kebijakan privasi dan keamanan data, serta prosedur untuk mengelola dan mengkomunikasikan informasi. Yang keenam, keterampilan interpersonal. Ini melibatkan kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang positif dengan anggota tim atau departemen lain, serta kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam tim. Berikut yang ketujuh, keterampilan kemampuan. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola dan mengkomunikasikan secara efektif dengan anggota tim atau departemen lain, serta kemampuan untuk mempromosikan komunikasi yang efektif dan mengembang dan menjaga hubungan kerja yang positif di dalam organisasi. Semua elemen ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, dan memahami dan mengelola
manajemen konflik dalam komunikasi. Secara efektif, penting untuk mempromosikan komunikasi yang efektif dan membangun dan menjaga hubungan kerja yang positif di dalam organisasi. Sekian dari penjelasan ini, terima kasih.